子さんだって国からの指示気に食わないんでしょ。兵長、ここで逃げたら田川が回る。Halo teman-teman pecinta Godzilla di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Godzilla Minus One. Film buatan Jepang ini telah menduduki puncak box office di seluruh dunia, namun entah mengapa tak kunjung tayang di Indonesia. Film ini sendiri menceritakan tentang sehabis Perang Dunia Kedua. Entah dari mana, tiba-tiba muncul seekor Godzilla yang meluluh lantakkan kota Tokyo, Jepang. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pilot Jepang alias pilot pesawat kamikaze yang bernama Shikishima yang baru saja mendarat di Pulau Odo. Ini adalah masa akhir Perang Dunia dan faktanya Shikishima ternyata takut untuk melaksanakan tugasnya menjadi pilot kamikaze sehingga ia putar balik. Ia berdalih pesawatnya sedang rusak, namun saat dicek oleh kepala teknisi yang bernama Tachibana, pesawatnya tak sedikit pun rusak. Kita semua tahu, hukuman bagi pilot kamikaze yang melarikan diri adalah kematian. Namun, di sana Tachibana tak ingin ada kematian lagi dan lagi pun Jepang sudah terbukti kalah dalam perang ini. Dekat cerita, malam pun datang. Tiba-tiba ada alarm pemberitahuan yang itu tidak disebabkan oleh serangan musuh, melainkan serangan seekor Godzilla. Entah dari mana Godzilla itu muncul, intinya Shikishima dan yang lain pergi bersembunyi. Tachibana menyuruh Shikishima pergi ke pesawatnya dan tembaklah makhluk itu. Namun saat ingin menembak, Shikishima tak bisa, ia tak berani dan malah tertegun. Anak buah Tachibana gatal sekali ingin menembak sehingga mereka menjadi sasaran dari serangan Godzilla itu. Satu persatu mekanik dihabisi oleh Godzilla, bahkan Shikishima juga terhempas yang membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Shikishima berhasil selamat. Ia terkejut melihat semua orang meninggal dunia, tak terkecuali Tachibana yang ternyata masih hidup. Tachibana langsung marah dengan bilang, "Woi Panjul, kau ndak kau tembak Godzilla-nya, kan mati kawan-kawan kita, kau buat." Shikishima berhasil dijemput oleh kapal induk Jepang, di mana ia mendapatkan sebuah kiriman surat dari ibunya. Sampainya di Tokyo, ia melihat rumahnya yang sudah hangus terbakar. Tetangganya yang bernama Sumiko marah mengetahui Shikishima yang tak menjalankan tugasnya menjadi pilot kamikaze. Sumiko juga bilang orang tua Shikishima sudah meninggal akibat radiasi bom atomnya Oppenheimer. Di pasar, Shikishima bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba memberikannya seorang bayi secara random. Lama ia menunggu, si wanita tak kunjung kembali sehingga ia terpaksa membawanya. Ternyata sedari tadi si wanita ini bersembunyi karena dikejar oleh pedagang akibat mencuri. Karena tak memiliki tempat tinggal, si wanita memohon ikut kepada Shikishima. Wanita ini tak memiliki suami. Anak ini adalah anak orang random yang ia pungut karena serangan udara Amerika. Wanita ini bernama Noriko dan si bocil bernama Akiko. Noriko tak memiliki keluarga lagi, sama seperti Shikishima. Orang tuanya meninggal akibat serangan udara Amerika. Keesokan harinya, Sumiko bertanya siapa yang menginap di rumah Shikishima. Shikishima pun bercerita mengenai Noriko, dan karena Noriko tak bisa menyusui Akiko, Sumiko yang berjiwa seorang ibu pun mengajari mereka cara merawat bayi yang benar dan baik. Noriko dan Shikishima tinggal bersama saat ini. Shikishima mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar di masa yang sulit ini. Namun pekerjaan itu lumayan berbahaya. Pekerjaannya adalah ia harus membersihkan ranjau laut bekas perang dunia. Noriko tentunya tak ingin Shikishima yang sudah pergi berperang membahayakan dirinya kembali. Namun ia berhasil meyakinkan Noriko mengenai pekerjaan ini dan berjanji akan kembali dengan selamat. Inilah dia awak kapal lain yang ditugaskan dalam pekerjaan ini. Ada si Akitsu, Dr. Noda, dan si Murayama. Hurra! Tugas mereka sangatlah mudah. Mereka hanya harus memotong ranjau laut dan menembaknya dengan senjata hingga meledak.
Malam hari, Shikishima bermimpi mengenai Godzilla yang membantai semua orang. Itu menunjukkan kalau dia sangat trauma dengan kejadian itu. Hari-hari berlalu, Shikishima dan Noriko hidup dengan aman dan damai. Bahkan mereka sudah bisa membangun sebuah rumah yang layak untuk ditinggali. Saat makan bersama, Dr. Noda dan yang lain mengetahui kalau Noriko dan Shikishima tidaklah suami istri. Dan bahkan, Akiko bukanlah anak mereka berdua. Maret tahun 1947, Noriko mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantoran. Shikishima tentunya tak setuju karena kalau Noriko pergi, siapa yang menjaga Akiko? Dan Noriko langsung bilang, Sumiko bersedia menjaganya. Kita akan melihat hubungan yang tegang antara dua negara pasca Perang Dunia ini, yaitu antara Amerika dan Rusia. Itu terdampak kepada pemerintah Jepang yang tak bisa melakukan apa-apa. Pada Mei 1947, Shikishima dan yang lain mendapati sebuah kapal tempur Amerika yang hancur di lepas laut Jepang. Shikishima menyadari hal ini pasti disebabkan oleh Godzilla yang ditambah lagi ada bangkai ikan pedalaman yang sama seperti di Pulau Odo. Saat itu jugalah mereka semua tahu kalau Shikishima adalah seorang pilot kamikaze. Mereka juga sadar kalau pekerjaan mereka sebenarnya bukan hanya membersihkan ranjau laut, melainkan untuk mengulur waktu Godzilla. Tugas mereka adalah mengulur waktu hingga kapal perang Takao dari Singapura tiba untuk membunuh Godzilla tersebut. Membawa dua ranjau laut, mereka menunggu dan mencari tahu keberadaan si Godzilla. Di saat itulah Shikishima sadar kalau Godzilla semakin dekat dan menyuruh Akitsu untuk kabur dari sini. Namun Akitsu yang tak percaya dengan keberadaan Godzilla pun bodoh amat dan malah ingin menyerangnya. Ya, melihat Godzilla yang begitu besar, mereka pun tak jadi melawan dan malah kabur. Mereka mencoba juga meledakkan bom ranjau ke Godzilla itu, namun tak mempan. Bahkan Shikishima juga menembaki monster tersebut, namun tak mempan juga. Mereka berhasil menempatkan bom itu ke mulut si Godzilla. Namun sialnya, pemicunya macet sehingga Shikishima menembaknya. Mereka berhasil meledakkannya, namun Godzilla tersebut malah regen dan baik-baik saja. Ya, kapal Takao pun tiba tepat waktu sehingga Shikishima dan yang lain dapat selamat. Walaupun mereka dapat selamat, namun tidak dengan kapal Takao yang hancur akibat sinar mematikannya si Godzilla. Saat siuman, Shikishima sudah berada di rumah sakit. Ia juga mencemaskan Godzilla itu yang akan datang ke Tokyo. Dr. Noda bilang pemerintah Jepang tentunya akan merahasiakan hal ini agar tidak terjadi kepanikan. Saat di rumah, Shikishima mengenang kembali traumanya terhadap Godzilla. Ia akhirnya jujur kepada Noriko kalau ia telah kabur dari tugasnya menjadi pilot kamikaze. Ia berpura-pura kalau pesawatnya rusak. Ia juga menunjukkan foto para mekanik pesawat yang meninggal di Pulau Odo akibat Godzilla itu. Noriko pun menenangkan Shikishima yang trauma akibat Godzilla. Shikishima bahkan beranggapan kalau dirinya sebenarnya sudah mati saat ini. Keesokan harinya, Shikishima yang sudah tenang senang melihat Noriko dan Akiko. Selanjutnya, kita akan melihat kapal-kapal suruhan pemerintah Jepang yang memiliki misi untuk meledakkan Godzilla dengan ranjau. Di rumah, Shikishima mendapatkan info kalau Godzilla sedang berjalan menuju Tokyo dan benar saja, Godzilla itu datang menghancurkan kota. Noriko yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah pun menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri wujud Godzilla itu. Untungnya, Noriko berhasil jatuh ke dalam air dan selamat, sementara para reporter malah asik merekam Godzilla dengan santuy di atas bangunan. Noriko bertemu dengan Shikishima yang langsung membawa Noriko pergi berlari. Tembakan tank tak mempan terhadap kadal nuklir tersebut hingga si kadal nuklir kembali menembakkan sinar birunya itu. Shikishima sendiri berhasil selamat dari ledakan tersebut setelah didorong oleh Noriko. Naas, Noriko menghilang akibat ledakan dan dianggap telah meninggal dunia.
Tentunya Shikishima menjadi makin naik pitam akibat Godzilla itu. Ia ingin sekali membalas dendam dengannya. Akibat serangan kadal nuklir, 30.000 orang meninggal dunia dan juga 20.000 rumah hancur. Udara kota juga tercemar radiasi, serta Shikishima yang menjadi semakin depresi akibat ditinggal Noriko. Akiko kini tentunya tak akan ada yang menjaga dan Shikishima menjadi semakin dihantui dengan Godzilla itu. Saat itulah Dr. Noda mengajak Shikishima untuk datang ke konferensi warga sipil untuk membahas cara membunuh Godzilla tersebut. Tibalah saat konferensi, dipimpin oleh mantan Kapten Angkatan Laut Jepang. Ia menjelaskan kalau pemerintah Jepang tak akan mengambil tindakan apa-apa mengenai Godzilla ini, sehingga merekalah yang harus bergerak sendiri. Para penduduk sudah minder duluan akibat kekuatan Godzilla itu yang amat besar. Sebab itulah mereka memerlukan rencana. Dr. Noda memiliki rencana untuk menghancurkan Godzilla itu dengan tekanan laut itu sendiri. Caranya adalah dengan meledakkan si Godzilla dengan tabung freon yang dapat menarik si Godzilla ke bawah laut menggunakan gelembung freon. Perubahan tekanan yang besar pastinya bisa menghancurkan apapun, termasuk si kadal nuklir. Jika tak berhasil juga, mereka memiliki rencana cadangan, yaitu setelah membawa Godzilla ke bawah laut, mereka akan mengangkatnya kembali dengan cepat ke permukaan dengan pelampung udara khusus. Setelah diserang dengan perubahan tekanan ke bawah, dihantam lagi dengan tekanan ke atas, itu pasti bisa membunuh si Godzilla. Dan intinya, hanya inilah yang dapat mereka lakukan saat ini, sehingga si Kapten memohon agar semua orang yang ada di sini dapat mengikuti misi ini. Misi ini bukanlah misi bunuh diri seperti saat Perang Dunia. Mereka semua harus selamat dari misi ini, kata si Kapten. Di malam hari, mereka masih membicarakan bagaimana cara memancing si Godzilla agar dapat masuk ke dalam perangkap mereka. Dr. Noda memiliki ide memancingnya dengan rekaman suara Godzilla lain. Shikishima juga memiliki ide memancing Godzilla itu menggunakan pesawat tempur. Ia akan membuat Godzilla itu mengamuk dan memancing masuk ke perangkap. Akitsu tentunya tahu kalau Shikishima hanya ingin balas dendam atas kematian Noriko. Mengapa ndak kau nikahi dia, kata Akitsu. Shikishima menjawab, ia tak bisa karena perangnya belum selesai. Dr. Noda membawa Shikishima ke sebuah tempat pesawat yang di sana terdapat pesawat tempur langka. Namun pesawat tersebut telah lama tak terbang sehingga mereka membutuhkan mekanik untuk memperbaikinya. Shikishima teringat dengan Tachibana yang handal dalam masalah pesawat tempur sehingga dia mati-matian mencari keberadaan Tachibana dan bahkan ia menuliskan banyak surat kepadanya. Di malam hari, Shikishima disergap oleh seseorang yang ternyata itu adalah Tachibana yang tidak suka dengan surat-surat itu. Shikishima pun menjelaskan ia harus memperbaiki pesawat tempur agar dapat membalaskan dendam mereka kepada Godzilla. Shikishima akan menembus kesalahannya dengan meledakkan pesawat ke mulut Godzilla itu. Tachibana akhirnya setuju akan memperbaiki pesawat itu untuk Shikishima. Tibalah saatnya mereka melakukan beberapa persiapan dan mengatur strategi guna membunuh dan menggiring kadal nuklir itu. Dr. Noda juga melarang si Murayama untuk ikut dalam perang ini agar Tokyo masih ada penerus. Tachibana juga sudah berhasil memperbaiki pesawat itu dan juga Shikishima menitipkan Akiko kepada Sumiko dengan meninggalkan surat di tempat tidur Akiko. Keesokan harinya, Shikishima mendatangi Tachibana untuk melihat pesawatnya dan kini pesawat tersebut telah siap untuk terbang. Shikishima masih takut dengan Godzilla itu, namun ia kini memiliki semangat yang kuat sehingga menurut Tachibana ia sudah siap dalam hal ini. Sumiko juga akhirnya menerima surat dari Shikishima agar ia menjaga Akiko. Mereka pun memulai operasi. Godzilla sudah terlihat di dekat Teluk Shikigami. Ya, rencana mereka gagal akibat Godzilla yang tiba-tiba langsung menyerang ke daratan. Namun mereka masih memiliki harapan dari Shikishima yang akan memancingnya dengan pesawat. 3 kapal penghancur dikerahkan. Shikishima juga mulai memancing Godzilla itu. Di sisi lain, Sumiko mendapatkan sebuah surat dari Pak Pos yang membuatnya terkejut. Godzilla yang sudah memasuki daratan pun terpancing dengan Shikishima yang terus menembakinya. Godzilla itu mengejar Shikishima hingga ke laut, sementara yang lain menunggu di tempat yang sudah dipersiapkan.
Mereka memajukan sebuah kapal penghancur kosong untuk memancing Godzilla menembakkan sinar birunya. Godzilla memerlukan waktu untuk mengisi kembali tenaganya, sehingga saat inilah mereka maju untuk menjerat Godzilla itu. Tanpa gangguan yang berarti, mereka berhasil menjerat si kadal nuklir, walaupun terjadi sedikit ada benturan antar kapal. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengebom Godzilla itu, dan akhirnya waktu itu pun tiba. Godzilla berhasil tertarik ke kedalaman 1.500 meter dan membuatnya terluka parah, namun Godzilla itu masih bertahan. Oleh sebab itu, mereka mengangkat kembali si kadal nuklir itu, namun ia berhasil menggigit pelampungnya. Jadi, mereka harus menarik Godzilla itu dengan 2 kapal, namun karena Godzilla itu sangat berat, 2 kapal tempur saja tak cukup untuk menariknya. Disitulah Murayama Hora pun datang membawa bantuan banyak kapal untuk menarik si kadal nuklir. Akhirnya mereka berhasil menarik keluar Godzilla itu, namun si Godzilla masih saja bisa menembakkan sinar birunya. Namun sebelum itu, untungnya ada si Kishima yang menabrakkan pesawat berisi bom ke mulut Godzilla. Mereka semua menduga si Kishima telah mati, namun ternyata ia selamat karena kursi lontar yang dibuat Tachibana berhasil. Ternyata Tachibana telah membuat kursi lontar untuk pesawat ini karena ia tak ingin ada yang mati lagi di pertempuran ini. Akhirnya mereka semua berhasil membunuh Godzilla tersebut dan kini si Kishima pulang ke Tokyo sebagai pahlawan. Sumiko juga tiba membawa sebuah surat yang ia terima tadi. Ternyata Noriko masih hidup dan kini dirawat di rumah sakit dan akhirnya mereka pun akan menikah. Dan film pun berakhir. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan kalian subscribe dan di like dulu videonya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan saya upload di channel ini. Dan juga saya mohon kepada kalian, komenlah. Kalian terserah komen apa aja di dalam komentar biar algoritma YouTube naik, ya kan? Dan bagi yang kelebihan duit atau sudah kelebihan harta, kalian bisa luangkan sedikit hartanya ke tombol super thanks di bawah, oke? Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.